Oke, ini video last lah Kuasa dah banyak benda dah yang aku belajar hari ni. Oke, rasa dah tak ada benda lain lagi dah. Kalau nak tengok video pasal push rank lah, apalah, itu nantilah time aku dah bersedia nak push rank. Last aku nak tengok ni feature yang diinginkan para player. Let's go. Oke, jadi dari hasil pengumpulan data yang gue bikin di community post sama Instagram post gue beberapa hari lalu soal kira-kira fitur apa yang diinginkan sama para player buat game Mobile Legends ini, gue dapetin ratusan komentar dengan beberapa komentar yang rata-rata isinya hampir sama. So, hari ini gue bakalan rangkum request-request dari kalian semua yang menurut gue masih masuk akal atau bakalan menarik kalau fitur ini benar-benar ada di game Mobile Legends. Siapa tahu nyampe ke telinga Papi Muntun kan? So, langsung aja kita mulai. Let's go! Yang pertama dan request yang paling banyak gua terima, fitur rewind untuk replay. Iya, buat para konten kreator atau tiktoker, terutama buat yang seneng nyari montek-montek itu kan tentunya greget banget karena selama ini setiap nyari momen epic atau montek-montek menarik dari gameplay, kita tuh kayak harus bolak-balik gitu kan masuk ke tab replay buat ngerekam momen-momen yang menarik. Karena tentunya match itu bakalan panjang banget kan, dan momen-momen menarik itu timingnya kadang-kadang random sama nggak bakalan kita hafalin dong di menit berapa. Nah, yang selama ini terjadi adalah kita nggak bisa satu kali buka replay terus langsung kelar aja nge-recordnya. Biasanya kita tuh harus nungguin momen yang menarik itu ada di menit berapa, terus karena nge-recordnya harus sebelum momennya sampai, sekali momennya kelewat, konsekuensinya kita harus ngulang lagi tutup replaynya, buka lagi dari awal, dan nonton lagi dari detik 0. Jadi harapan dari para player di sini tuh Muntun ngasih satu tombol aja nih, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada tanda panah ke kirinya untuk mundurin replay kita, supaya kalau ada momen yang kita mau terus kelewat dikit, kita tuh tinggal tap rewind, terus pasin aja ke waktu dimana kita mau nge-record momen tersebut. Dan memang sampai saat ini fitur ini masih belum ada, luar biasa. Nah, sedikit trik dari gue kalau memang masalah ini nggak akan diberesin ya. Biasanya kalau gue mau nge-record hasil replay dan nyari momen yang bagus, di awal-awal itu gue bakalan kasih kecepatan yang gak tinggi, terus gue perhatiin nih momennya ada di menit berapa, gue liatin waktunya. Terus kalau udah ketemu momen yang gue mau, gue bakalan ingat-ingat atau gue catat di menit berapa momen-momen yang gue cari itu bakalan muncul. Jadi waktu gue ngulang replaynya lagi, gue tuh udah tahu gue tuh harus mulai nge-record dari menit berapa, jadi nggak harus ngulang sampai 3-4 kali guys. Mudah-mudahan ngebantu ya. Yang kedua, ngasih hukuman yang lebih berat buat para pemain yang bikin pelanggaran berat. Selama ini yang terjadi adalah kalau ada player yang AFK atau ngelakuin pelanggaran berat, misalkan nge-troll dan lain-lain, ganjarannya itu cuma sekedar pengurangan kredit skor aja. Resiko pengurangan kredit skornya, enteng banget guys. Waktu kredit skor kalian bagus banget, kalian bisa dapetin lebih banyak BP, bisa buka MCL, sama punya stiker Sylvana yang ini. Terus kalau kredit skor kalian ada di bawah 100, hak MCL dicabut, yang kadang-kadang orang juga nggak punya tiketnya. BP tambahan sama stiker Sylvana yang kawaii tadi juga dicabut, enteng banget. Di bawah 90 kalian nggak bisa ngerank, dan terus kalau ada di bawah 60 kalian cuman bisa main VS AI doang. Nah, menurut para player termasuk gua, ini tuh hukuman yang agak kurang guys, nggak berat sama sekali, bener nggak sih? Dan kalau udah begitu, ya udah tinggal naikin lagi kredit skornya. Habis itu, ya lakuin lagi kebiasaan sehari-harinya buat nge-troll player-player lain yang mainnya serius. Kalau dari para netizen sih mintanya, ya udah yang kayak begitu langsung di-ban aja bang, nggak usah dikasih main lagi. Ntar tinggal bikin ID baru, percuma. Jadi buat Muntun, kalau nonton video ini, saran dari gue daripada kredit skor rendah dibikin gak bisa ngerank sampai gak bisa main klasik, gimana kalau matchmakingnya itu dibikin berdasarkan tier di kredit skor? Gak apa-apa, kredit skornya 0 pun tetap biarin bisa main rank. Tapi, yang kredit skornya 0 sampai 59, mau klasik kek, mau apa kek, ya ketemunya sama yang kredit skornya setara. Jadi ya Kang Ngetrol bakalan ketemu sama Kang Ngetrol lagi, biar ngerasain tuh, di-troll sama tukang ngetrol juga tuh rasanya kayak gimana ya kan? Mau dapetin benar, ya jaga kredit skornya lah biar tetap bagus. Nah terus kalau mabar duo atau trio gimana? Ambil kredit skor yang paling rendah di dalam tim buat patokan. Jadi kalau dalam satu tim ada satu tukang ngetrol yang kredit skornya 0, kemungkinan buat dapet teman satu tim sisanya yang tukang ngetrol juga tuh jadi tinggi banget. Yang diprioritasin itu orang-orang yang kredit skornya 0 juga. Biar rasa nggak ada yang mau ngajak main dong, takut dong. Ya kalau memang takut, ya jaga dong kredit skornya biar tetap bagus. Paling sebelum match di start, kita dikasih peringatan aja. Salah satu teman Anda ini tukang ngetrol loh, serius mau main sama dia. Tinggalin aja lah.
Gue yakin sih kalau hukuman tukang nge-troll itu dibikin kayak begini, pasti nggak bakalan ada deh yang berani turunin credit score. Atau masih pengen uji nyali? Ya monggo aja. Yang ketiga, matchmaking yang lebih seimbang. Ini juga termasuk bagian yang banyak banget diminta guys. Hal ini sering banget kejadian, terutama buat para player-player yang ada di tier-tier Epic sama Legend ya, di awal-awal season baru. Para player lama pasti bakalan relate banget, nggak mau nge-push di awal season. Soalnya ya matchmakingnya terlalu random gitu. Di tiap reset season itu kan bakalan ada penurunan tier kan. Nah, mantan Mythic 500 ke atas itu bakalan diturunin ke Legend 5. Artinya, Mythic 501 sampai Mythic Glory 10.000 sekalipun bakalan ditaruh di satu wadah yang sama dan di satu lingkungan yang sama. Hasilnya apa? Ya bisa aja para legend yang biasa aja ketemu sama musuh yang kelasnya udah iblis, bukan manusia lagi. Kalau masuk tim sendiri ya udahlah ya, menang mah nggak mungkin protes kan. Masalahnya kalau masuk tim lawan itu loh, gimana mau menang kalau gua ada di tim yang isinya rata-rata mantan Mythic 500-an, bahkan nggak pernah nginjek Glory, ketemu sama musuh yang ranknya di season kemarin itu Glory di atas 2000 atau 3000 aja deh, gak usah sampai 10.000. Gimana cara menangnya? Coba jelasin sama gua. Cuman kulitnya aja nih sekarang sama-sama ada di Legend 5, tapi dalamnya mah beda banget bos. Reset season boleh, tapi minimal ya buat matchmaking dikasih filter yang lebih banyak lah. Player jutaan ini gue yakin gak bakalan susah kok dapet match. Toh fitur history last season udah disiapin juga kan. Daripada sekedar cuman buat pamer sama keren-kerenan, kenapa nggak dimanfaatin sekalian? Player yang ada di tier 5 tapi mantan Mythic 500-an, ya kalau matchmaking ketemu sama Legend 5, mantan Mythic 500-an juga. Yang mantan Mythic 5000, ya ketemunya sama yang mantan Mythic 5000. Adil kan? Kalau mabar 2 atau 3 gimana? Ya ambil history yang paling tinggi lah. Dengan anggapan si history paling tinggi ini tuh bakalan ngegendong temen yang 2 lagi atau yang sisanya. Otomatis kalau pembagiannya kayak begini kan matchmaking nggak kayak bot versus pro player dong. Jadi lebih menarik, jadi lebih kompetitif menurut gua. Matchmaking nggak kayak bot versus pro player dong. Jadi lebih menarik, jadi lebih kompetitif menurut gua. Yang keempat, ini juga banyak banget yang pengen. Tambahin hero yang di-ban. Sistem ban sebenarnya udah ada sejak lama banget ya di Mobile Legends. Dan memang sering banget jadi sesuatu yang menarik di setiap sesi draft pick-nya. Tapi itu dulu, waktu hero-nya belum sebanyak sekarang. Dengan semakin banyaknya hero yang kalau kalian perhatiin sekarang tuh nambahnya 1 hero per bulan, kayaknya jatah ban 3 hero setiap tim tuh udah agak kurang sih. Karena hero OP yang lepas tetap aja banyak. Nggak kayak zaman dulu tuh yang OP paling Fanny, Lancelot, Gusion, dan assassin-assassin lainnya. Sekarang Fanny, Lancelot, dan lain-lain udah nggak di-ban. Kita lihat dari hero-hero yang terakhir rilis aja, ini tuh hero-hero yang OP parah guys. Ada Xavier, Julian, Ian, sama Melissa. Melissa jarang ada yang pakai sih. Tapi minimal ketiga hero ini tuh kayak OP banget deh kalau udah turun ke Land of Dawn. Bahkan kayak Akai, Tamus, atau Terizla yang baru dapat revamp atau perubahan skill kemarin, akhir-akhir ini juga jadi hero yang OP banget guys. Otomatis ban 6 tuh aduh nggak ada apa-apanya deh, hero-nya ratusan loh, ini yang di ban cuma 6. Alhasil ya hero-hero yang muter buat di pick atau nggak di ban ya dia lagi yang lagi OP banget, kalau nggak di ban pastinya jadi rebutan. Sisanya ya rata-rata hero-hero yang kelihatannya masih lumayan oke. So di setiap season tentunya bakalan ada hero-hero yang bener-bener kelihatan terus, dan ada hero yang bener-bener nggak pernah disentuh atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Dari pengalaman gue pribadi aja, kita bisa ambil contoh ada Glue. Glue sempet sih dipakai di beberapa waktu terakhir, bahkan gue nggak inget berapa lama, kayaknya cuma sebentar doang. Tapi habis itu ya udah lenyap, hilang. Gue bahkan selama season ini gue belum pernah lihat orang pakai Glue di rank match. Alasannya kenapa? Ya karena masih banyak hero yang lebih bagus buat dipilih, kayak Akai atau Franco misalnya. Kebanyakan player sih cuman bilang ban-nya diperbanyak bang. Ya kalau langsung diperbanyak mungkin agak berlebihan ya. Kalau nggak mau terlalu ngagetin ya kenapa kita nggak bikin gini aja. Di rank epic kita dapat kesempatan buat ngeban 3 hero per tim alias 6 hero. Normal kayak biasa. Nah waktu udah naik legend dinaikin nih. Jadi 4 hero per tim alias 8 hero. Terus pas naik mythic dibikin jadi 10 hero. Atau bahkan kalau mau ditambahin lagi di glory dibikin 12 hero yang di-ban. Apa bakalan jadi masalah? Ya tentu aja enggak. Kan hero ML ada ratusan cuy. Otomatis kalau cuma ngebuang 12 hero dalam satu match, ya nggak akan ada damage-nya sama sekali. Ya biar nggak berantakan, tinggal tambahin syarat minimal punya hero yang lebih dari jumlah pick sama yang di-ban aja, biar nggak sampai hero-nya habis kena ban sama di pick orang lain. Misalnya kalau ban-nya 12 hero, pick-nya kan 10 tuh. Ya berarti salah satu syarat minimal buat naik ke glory itu harus punya 22 hero. Simple.
Dengan begitu, satu, hero-hero yang OP itu nggak terlalu overuse alias keseringan muncul di Land of Dawn, bosen cuy. Dan yang kedua, karena hero-hero OP udah pada di-ban-banin, otomatis hero-hero yang jarang keluar dalam match tadi jadi punya kesempatan lebih gede buat masuk ke Land of Dawn. So, jadi bakalan makin seru dong pastinya. Dan niat kita buat belajar hero lain tuh jadi lebih gede daripada ngulik hero-hero yang gitu aja tapi di-ban terus. Iya nggak sih? Yang kelima, spesifikasi role. Buat versi Mobile Legends kita saat ini sih sebenarnya udah punya fitur untuk nunjukin hero utama kita kan. Tapi masalahnya yang ada nih fitur malah dipakai buat nge-troll aja. Gak pernah dimanfaatin sebagaimana mestinya. Gue pasang muka Natalia segede gaban di sini juga. Kalau teman satu tim gue nggak suka, ya di-ban aja, nggak peduli. Mau dipakai kek, nggak kek, terserah. Bahkan di sistem Muntun juga nggak ada pemberitahuannya. Nih hero temen lu loh, ada gambarnya loh, serius mau di-ban nggak? Enggak, ya udah ban mah ban aja. Jadi kayak fitur yang nggak guna sama sekali. Kenapa nggak dibikin kayak begini? Setiap sebelum matchmaking kita bisa pilih nih, mau masuk matchmaking cepat tapi ya terserah dapat apa aja kayak biasa, atau ada pemilihan matchmaking yang bisa kita atur. Nih gue pengen main jungler nih, kita pilih jungler. Matchmakingnya agak lama, nggak apa-apa deh, sumpah. Asalkan waktu gue lagi pick hero tuh gue nggak bakalan ketemu sama orang lain yang mau main jungler juga. Matchnya tentunya lebih enak, atmosfer pick-pickannya juga nggak harus pakai gontok-gontokan, nggak usah rebut-rebutan posisi atau apapun itu. Dan kita juga nggak bakalan lihat ada dua orang user jungler yang adu gede-gedean win rate. Capek cuy, serius. Belum mulai aja udah drama. Karena kalau kayak begini kejadiannya, pasti kalau si orang yang pengen main jungler juga tapi nggak kebagian jungler dan ngisi role lain, dia tuh bakalan jadi CCTV julid kan. Kalau junglernya mati dikasih well played lah, atau nggak bisa jungler jangan jungler deh, tutorial lance deh, mending tadi gua junglernya, yang kayak gitu-gitulah. Nggak akan ada tuh kejadian-kejadian drama nggak enak kayak begini. Karena kita udah mutusin sendiri nih, gua mau ngisi posisi apa. Yang mutusin ngambil posisi jungler terus mainnya nggak bagus, ya risiko dibully tetap bakalan ada sih. Tapi minimal kalian nggak bakalan kena pasukan mending-mending lah, ya nggak sih? Kalau mau main jungler, ya tinggal cari match yang butuh jungler aja, beres. Urusan win rate, ya buat pembuktian diri sendiri aja. Nggak ada istilah ribut-ribut kayak begitu guys, nggak jelas banget, sumpah. By the way, ngomong-ngomong soal win rate, kita lanjut ke yang ke-6 gimana? Win rate klasik sama rank dipisah. Ini juga salah satu keluhan yang super banyak diminta. Ekosistem klasik yang dulu jadi tempat kita belajar hero atau untuk have fun karena nggak pengen digempur sama pemain-pemain terlalu jago di rank, sekarang malah jadi lebih neraka daripada rank. Buset. Ya, klasik sekarang tuh diisi sama orang-orang yang pengen gedein win rate, main mode serius, bahkan kadang-kadang bawa keluarganya semua. Full 5 orang ngebantai bocil-bocil klasik atau orang-orang yang baru beli hero dan pengen kenalan sama si hero. Jahat, serius. Kalian bayangin aja, pemain-pemain udah punya title-title kayak begini, di klasik kerjanya ngapain kalau bukan naikin win rate? Ngapain kalau bukan ngebantai orang-orang yang nggak bisa main? Jadinya atmosfer klasik tuh jadi nggak enak banget, nggak sehat sama sekali guys, nggak ada fun-funnya. Miris sih kalau kata gua. So ya harapan kita semua win rate klasik sama rank itu minimal dipisah lah ya. Jadi kalau yang kerjanya nge-push WR di klasik, spam hero yang sama sampai 1000 match sekalipun, biarin aja win rate klasiknya itu sampai 100% kek, 500% kek, 5 juta persen kek, bodo amat. Tapi kalau emang nggak pernah dibawa rank, ya udah pas pamer win rate di rank, matchnya ya tercantum aja semua. Win rate 100% klasik 100 match, 0% rank 0 match. Dalam kurung pemain klasik yang bikin match gak asik, biar tahu rasa. Terus request apa lagi ya? Bentar, mikir dulu. By the way, sambil gue mikir, boleh loh hubungin Mimin CS Diamond Store buat top up diamond, mumpung lagi murah nih. Bentar. Oh iya, yang ketujuh, perhitungan dalam match yang dibikin lebih adil. Match sekarang isinya udah nggak asik. Semua player ngejar kill yang banyak dengan alasan yang sama, nyari MVP. Wajar gak sih? Ya wajar lah. Karena kalau kita ngisi posisi tank yang kerjanya nebein assassin buat ngekill banyak, ya kita sebagai tanker otomatis bakalan banyak mati. Udah gitu kalau habis ngebantuin dan proses ngekillnya kelamaan, assist pun nggak kebagian. Jadinya ya si tanker dapat coklat, padahal paling berdarah-darah. Apakah user tanker dihargai? Tentu tidak. Wajar dong kalau semua pilih jadi damage dealer daripada jadi tanker. MVP dapat poin lebih banyak. Sering dapat MVP bisa naik rank lebih cepat. Keuntungannya jauh lebih banyak jadi damage dealer daripada jadi tanker. Split pusher juga nasibnya nggak jauh beda. Bahkan gue ngasih damage ke turret sampai segede gini, yang otomatis bikin gue mati mulu karena ngejar objektif dan dikejar-kejar musuh. Coklat. Ya, diabet dah makan coklat mulu. Padahal justru gue berjuang buat dapetin sesuatu yang sama Muntun dianggap sebagai objektif utama. Turret, tapi peringkatnya kalah sama yang fokus nyari kill dan nggak peduli sama objektif. Ya oke lah kalau mabar sama temen, kita ngerti si Anu udah susah payah buat nge-push, nggak nge-kill, makanya coklat, paham lah ya. Kalau solo, emang mereka peduli lu nge-push sampai pucat sama deg-degan takut dihabisi sama musuh? Enggak cuy, pokoknya coklat sama dengan beban.
ya semua juga mau jadi damage dealer lah kalau kayak gitu. Siapa mau jadi tanker sama pusher? So minimal kasih ke peringkatnya, nggak usah MVP-MVP-an, gantilah jadi si paling ngekill, si paling banyak terima damage, si paling banyak damage ke turret. Jadi setiap posisi tuh berasa kayak punya peran dan dihargain gitu. Kalau ngitungnya masih kayak sekarang kan gua yang nge-push kelihatan gua yang numpang ya. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Ditambah lagi dengan kondisi kayak begini, kalau gua mabar 5 sama satu tim yang itu aja, yang mythic duluan pasti assassin atau MM dong. Terus yang paling lambat naik ranknya ketebak dong siapa, walaupun menangnya bareng-bareng. So tolonglah aspirasi kami para tanker-tanker, support-support yang rela mati demi core, yang kadang-kadang juga nggak tahu diri di cover malah maki-maki ini tuh ya diakomodasi lah ya. Kalau nggak Land of Dawn isinya ya pembunuh semua nih kalau gue lihat-lihat, nggak ada tuh yang mau objektif. Terus yang ke-8, ini keluhan anak-anak lama. BP sama Magic Dust dikasih nilai lagi dong. Dikirim nggak bisa, dipakai juga nggak tahu buat apa sekarang. Coba deh Muntun pikirin lagi. Apa nih kira-kira benefit yang kita dapetin dengan kita loyal main dari zaman dulu MLBB masih burik sampai sekarang yang udah kece parah ini. Dulu kita ngejar-ngejar Magic Dust sama BP buat mentokin emblem sama beli hero loh. Sekarang Magic Dust sama BP gua nggak bisa diapa-apain. BP gua udah 1 juta, bukan kaya malah nyesek karena nggak akan kepake lagi cuy. Reset season nambah lagi. Buat apa coba? Coba dong dibikin apa kek skin buat map yang bisa dibeli khusus pakai BP, satu skin 500.000 BP atau 1 juta BP sekalian. Seenggaknya walaupun orang lain nggak bisa lihat, kalau kita punya jadi berasa keren aja kan pas record layar. Terus diupload ya ketahuan nih Sultan BP. Atau dibikin skin mahal yang cuma bisa dibeli pakai BP, ya nggak apa-apa juga lah. Atau kalau bisa ditukar jadi diamond ya bakalan lebih bagus sih. Cuman nggak realistis aja kalau BP dijadiin diamond. Chest Demon Store makan apa? Diamond dalam game ini jadi nggak terlalu berharga lagi dong. Ya minimal masih bisa dipakai lah, jangan dibiarin nganggur gitu kan. Sayang cuy, angkanya gede tapi nilainya kecil. Yang ke-9, perbarui Lucky Shop. Dengan adanya Lucky Shop memang bikin player-player nggak akan terlalu protes sama tiket yang numpuk ya, karena skin di sini tuh muter terus. Jadi yang belum punya skinnya bakalan bisa gacha-gacha semi gratisan di sini kan. Cuma yang jadi masalah kenapa skin kolektor bisa keluar setiap bulan, yang artinya sebenarnya tim desainnya ada dan desainnya jalan terus. Tapi ini Lucky Shop dari zaman entah kapan isinya Johnson terus. Dari zaman Johnson gak meta, sampai masuk meta, meta Johnson damage, meta Johnson Odette, sampai meta Johnson Odette sama sekali gak dipakai karena Odette males gara-gara nemu lipstick orang lain di bangku penumpang. Lucky Shop isinya masih skin Johnson ungu dengan title spesial yang gak berasa spesial lagi sekarang. Please gantilah Muntun, tolonglah. Ini tab gak pernah gue buka lagi loh, sumpah, saking gak ada kehidupannya, seriusan. Dan yang ke-10, banyak banget yang minta buat misahin Magic Chess sama Mobile Legends. Ya, kayak kita tahu Mobile Legends sama Magic Chess itu udah punya pasarnya masing-masing kan. Jadi banyak banget yang bilang, Bang, kayaknya Magic Chess sama Mobile Legends mendingan dipisah aja deh, karena gue nggak pernah main salah satunya nih. Misalkan player Mobile Legends nggak pernah buka Magic Chess kayak gue, atau ada player-player yang memang mainnya Magic Chess dan nggak pernah buka Mobile Legends. Kenapa aplikasinya harus disatuin, nggak dipisahin kayak Mobile Legends Adventure yang sendirian itu? Jadi otomatis kalau dipisahkan, yang punya HP kentang jadi nggak keberatan banget buat nampung data game yang sebenarnya mereka sentuh pun tidak. Jadi ini kayak request yang menurut gua lumayan bikin HP kentang agak nolong. Selain permintaan untuk bikin grafiknya nggak terlalu berat ya. Kalau bikin grafiknya nggak terlalu bagus, kayaknya yang punya HP bagus bakalan marah deh. Jadi buat nurunin grafik bakalan agak susah. Atau minimal bikin Mobile Legends versi light yang resmi atau semacamnya mungkin bakalan lebih bagus. Dan yang terakhir dari gua, karena udah banyak banget, tolong bagian chat ke all-nya dikasih cooldown. Di turnamen-turnamen gede nggak boleh chat all, turnamen kecil pun nggak boleh chat ke all, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak ngebully-bully tim lawan atau jatuhin mental tim lawan kan. Terus kenapa di rank ini fitur ini nggak dilarang cuy? Kalau turnamen gede yang isinya udah player-player dengan mental baja aja harus dilindungi dengan aturan yang nggak boleh ngechat to all, terus kita para publik yang mentalnya rapuh kayak kertas ini nggak perlu dijaga gitu. Tiap mati ada yang ngechat, turu deh, itu nggak ganggu mental kita? Iya, nggak ganggu, beneran. Sebenarnya bahkan kalau bisa dibikin nggak bisa ngechat sama sekali pun, buat gue sih nggak masalah ya. Karena kadang-kadang fitur chatnya lebih dipakai buat ngehina daripada komunikasi. Cuman kayaknya agak sulit deh. Jadi dari gue pribadi sih paling minta bagian chat ke all itu dikasih cooldown lah ya. Kayak satu chat cooldownnya 5 menit kek, 3 menit kek, berapa kek. Ya minimal nggak dibikin nge-spam terus. Ganggu cuy. Nih kalau ada yang protes di kolom komentar terus bilang chat bisa dimatiin semua di pengaturan, kalian tau lah ya itu orang kerjanya di in-game ngapain. Oke, itu aja sedikit, nggak sedikit sih. Ya intinya itu dia rangkuman permintaan-permintaan dari para player yang menurut gua paling masuk akal dan bisa gua spill di sini untuk penambahan fitur atau perbaikan dari game Mobile Legends ke depannya. Dari 1 sampai 11 menurut kalian kira-kira nomor berapa nih guys yang harus dirilis duluan? Coba dong drop pendapat kalian di kolom komentar. Atau ada yang mau nambahin? Gas aja di kolom komentar. Oke?
So, karena pembahasan gue yang sangat panjang ini udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, finally. Okay, features ni aku dah tahu dah. Ini maksudnya macam apa ni? The things yang diinginkan lah untuk Muntun upgrade lah, untuk Muntun perbaiki lagi. Tapi macam aku ni, aku belum, ya aku ni kan masih baru kan, restart balik. So aku kena macam kenal dulu dengan ML ni seberapa lama yang boleh. Dan lepas tu bila dah ni, yelah baru aku akan tengoklah apa yang aku mengharapkan sangat pada Muntun ni. Okay. So kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, rank ni tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macam banyak. Tapi dia banyak sebab ada pecah-pecahan tau. Okay, so semua video ni aku akan copy paste link. Aku rasa aku tak nak buat sekarang sebabnya dah pukul 1 dah penat cuy. Finally aku dah berjaya apa ni, tengok semua video pasal ML. Aku dah, yalah, dapat banyak info. Kalau aku rasa dalam 50%, 50% ke 60 lah. 60 lah. Aku faham sikit dengan video ni. Ini dia tak cukup tak, dia kena lebih lagi. Aku kena test. Okay, aku dah settle tengok video. It's time to buat video progress.